Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Frianti selaku ketua dari kelompok 4. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang industri Cirgene. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Juliani ingin membawakan materi tentang sejarah Calgene. Industri merupakan suatu pengolahan dalam melakukan kegiatan untuk mengubah barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termaksud kegiatan jasa industri. Industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Industri Calgene adalah perusahaan biofarmasi global terintegrasi yang bergerak terutama dalam penemuan, pengembangan, dan komersialisasi terapi untuk pengobatan kanker dan penyakit inflamasi melalui regulasi gen dan protein. Calgene awalnya merupakan suatu bahasa Kelan pada tahun 1986. Kelanes penyelesaian spin-off perusahaan Calgene setelah penggabungan Kelanes dengan Amerika Hoax pada Agustus tahun 2000. Calgene mengakuisisi Signal Pharmaceutical Injects, sebuah perusahaan swasta yang mengembangkan obat-obatan untuk mengatur gen terkait penyakit. Signal Pharmaceutical dengan nama menjadi Calgene Research San Diego. Pada tahun 2006, Calgene mensertifikasi MC Kesson Specialty, sebuah apotik khusus sebagai salah satu dari grup apotik yang dikontrakkan untuk meluncurkan lonalidomid sebagai obat khusus lenalidomid yang tersedia melalui jaringan distribusi dari apotik khusus yang dikontrakkan oleh perusahaan pada Maret 2008. Calgene mengakuisisi Pharmaceutical Corporation seharga 2,9 miliar Calgene mengakuisisi Gloucester Pharmaceutical pada Juni 2010. Calgene disetujui untuk mengakuisisi Abraxis Bioscience pada November 2011. Calgene memindahkan kantor pusatnya di Inggris dari Berkshire ke Stockley Park dekat Bandara Heathrow, yang juga merupakan rumah dari operasi GlaxoSmithKline di Inggris. Teknologi yang digunakan industri Calgene. Menurut Anastasia tahun 2018, kemungkinan pada tahun 2019 dan seterusnya, AI akan menjadi lebih maju dan dapat melakukan berbagai tugas yang lebih luas tanpa pemantauan manusia. Anastasia selanjutnya memprediksi tren AI dalam pelayanan kesehatan seperti berikut. 1. Early diagnosis. Tren teknologi pelayanan kesehatan ini dapat secara akurat dan cepat memproses lebih banyak data daripada otak manusia. Sebagai contoh, teknologi image recognition akan membantu mendiagnosis beberapa penyakit yang menyebabkan perubahan penampilan, misal diabetes, penyimpanan optik, dan penyakit dermatologis. 2. Medical Research and Drug Discovery. Penemuan obat dan penelitian medis di masa mendatang tergantung pada teknologi pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Deep learning adalah bidang pembelajaran mesin yang mampu memodelkan cara neuron berinteraksi satu sama lain. 3. Better Workflow Management and Accounting. Ada banyak tugas rutin dan melelahkan yang harus dilakukan oleh pekerja medis selain merawat pasien. AI dapat mengurangi staf yang berlebihan dengan mengotomatisasi tugas-tugas monoton seperti akuntansi, penjadwalan, mengelola catatan kesehatan, elektronik, dan dokumen. Selanjutnya, material yang diproduksi di industri Calgene, di antaranya obat-obatan blockbuster Calgene, probabilitas terdepan di industri, dan neraca. Batu Solid menempatkannya di antara perusahaan-perusahaan elit dalam bisnis ini. Akibatnya, perusahaan belum memberi investor terlalu banyak kesempatan untuk membeli sahamnya dengan harga murah. Tapi jika sahamnya turun, inilah mengapa investor mungkin ingin mengambil beberapa saham pemimpin biotik ini. Obat terlarang Calgene adalah Revlimid, yang banyak digunakan dalam mengobati beberapa
miolema kambuhan dan telah menjadi kesuksesan komersial yang luar biasa. Salah satu alasan mengapa perusahaan juga memasarkan Abraxane, yaitu obat yang sangat sukses yang digunakan untuk mengobati payudara dan kanker pankreas. Dan juga Kelgen juga berkembang menjadi indikasi non penampang. Tahun lalu ia meluncurkan obat autonium pertamanya. Otezla disetujui untuk mengobati psoriasis dan memulai salah satu terapi autonium yang paling cepat. Akibatnya Kelgen menganggap perjualan obat bius yang mencapai 70 juta tahun lalu. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman saya di atas. Industri Celgene adalah sebuah perusahaan bioteknologi global yang sedang mengembangkan terapi bertarget yang sesuai dengan perawatan pasien. Menurut Anastasia 2018, industri kesehatan modern telah memperkenalkan teknologi berbasis artificial intelligence atau AI seperti robotika dan machine learning. Produk utama yang diproduksi adalah Revlimid, lenalidomide yang digunakan dalam pengobatan multiple myeloma dan juga pada anemia tertentu serta obat lainnya. Otezla sebagai obat autoimun, Abraxane digunakan untuk pengobatan kanker paru-paru, kanker payudara, kanker pankreas, dan obat Pomalyst menjadi terapi lini ketiga untuk multiple myeloma. Itulah tadi hasil diskusi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.